sesungguhnya orang yang ditimpa musibah dalam 5 ujian ini, mereka katakan qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan innalillah, semuanya didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda saya titipan Allah, istri saya amanah daripada Allah, anak-anak saya amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, jabatan saya, pekerjaan usaha saya juga titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, semua ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya barang dititip, ketika diambil dengan yang menitip, tidak bisa kita nahan gitu. Ada satu tetangga kita misalnya akan pergi ke Pulau Jawa selama 1 bulan, kemudian dikatakan, Abang Arif, saya titip mobil saya ya, 1 bulan saya mau ke Jawa, oke. Tidak lama 1 bulan kemudian datang ambil titipan gitu. Masa kita mau tahan yang namanya orang nitip? Ya tidak akan mungkin lah kita tahan. Pasti akan kita serahkan kembali barang titipan tadi. Jadi innalillahi, semua ini milik Allah, titipan daripada Allah SWT, wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal, sifatnya sementara. Istri sementara, cinta di dunia cinta yang sementara, paling 60-70 tahun saja cinta suami istri. Walaupun kita nyebutnya seumur hidup saya akan mencintaimu, ya memang seumur hidup kita. Ya 60 tahun, 70 tahun itu jarang, orang sampai 80-90 tahun kehidupan itu jarang. Bahkan dalam 50 tahun istrinya hilang cintanya. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mengatakan semua meyakini, bukan sekedar mengatakan, meyakini bahwa semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah janjikan ketika mereka diuji dalam 5 perkara ini. Kemudian ketika ujian ini datang dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kegelisahan, kemudian kekurangan daripada makanan dan lain sebagainya, mereka mengatakan ketika musibah datang dalam kehidupan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka sabar, maka berita gembira nih untuk mereka. Ini janji Allah yang pertama. Berita gembiranya ini Masya Allah, Allah SWT akan tenangkan hati kita. Ini satu hadiah terindah daripada Allah, ketika masalah datang hati kita tenang. Besar kecilnya musibah, besar kecilnya masalah, besar kecil ujian ini tergantung daripada luas atau sempitnya keadaan hati kita. Tergantung atau luas atau sempit keadaan hati kita. Musibah besar, hati kita lapang atau luas, terasa kecil. Tapi musibah kecil, hati kita sempit, akan terasa besar di sisi kita. Dan pasti satu keyakinan kita sebagai hamba Allah, setiap yang Allah SWT ujikan, berikan kepada kita, pasti tidak di luar daripada kemampuan kita, dalam koridor kemampuan kita, yang kita pasti mampu menjalani. Tidak mungkin di luar batas kemampuan, tidak akan mungkin di luar batas kemampuan. Kemudian hadir maka Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Setelah Allah janjikan berita gembira, pasti Allah SWT sampaikan kepada orang yang sabar ketika mereka ditimpa musibah, diuji dengan 5 ujian yang hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi untuk mereka-mereka yang ditimpa musibah, diuji dengan ujian-ujian perkara tadi ini hadirin, kemudian mereka sabar dengan ujian yang diterima Allah SWT, maka setelah berita gembira, Allah tenangkan hati dia dalam musibah yang menimpa, dalam ujian yang Allah SWT berikan. Kemudian dalam masalah-masalah yang Allah SWT titipkan, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Dan bagi mereka ada hadiah yang kedua dari Allah. Hadiah yang kedua ini sholawat. Sholawatnya apa? Support. Support dari Allah SWT, agar kita ini mampu. Support daripada Allah SWT berupa kelapangan hati kita. Kemudian ada saja Allah hantar makhluk-makhluknya akan mempermudah daripada jalan-jalan kita dalam
dalam menghadapi daripada musibah, menghadapi daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kan makhluknya untuk memudahkan perkara ini semua hadirin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ada kisah hadirin, Masya Allah. Ada seorang ayah Allah. Jadi seorang ayah nih hadirin, suatu ketika dia ingin memulai satu usaha, sehingga dia telah melakukan tindakan meminjam, melakukan amalan sunnah minjam. Jadi menghutang itu dapat pahala sunnah, membayar hutang wajib. Jadi meminjam. Kemudian setelah dia meminjam, dia buka usaha kolam lele. Dia telah buka usaha kolam lele tadi sekian bulan. Takdir Allah Subhanahu wa taala, kolamnya kebanjiran. Allah Akbar. Kolamnya kebanjiran. Habis saja maka Allah Subhanahu wa taala satu kolam. Habis ikannya lepas tak kemana-mana, gagal panen, sehingga singkat cerita bangkrut. Allah. Nah, pertolongan Allah untuk sang ayah tadi ini, pertolongan Allah SWT untuk sang ayah, Allah kuatkan hati dia tadi. Allah masih kuatkan. Di saat membuka usaha dengan meminjam uang, kemudian baru saja memulai usaha, ketika uang digelontorkan sementara, tiba-tiba usahanya bangkrut, habis gagal panen, ya kan? Yang ada tersisa angsuran hutang tadi maka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia maka Allah Subhanahu wa taala ini sang ayah tetap baik sangka di saat dia, sebab daripada bangkrutnya usaha terjadilah konflik antara suami istri tadi. Mulai istrinya ini rada-rada bagaimana gitu dengan suaminya bangkrut, tidak punya uang, meninggalkan hutang, beban dan lain sebagainya. Ya kan, nah sang istri mulai berpikir gitu, karena wanita ini diuji ketika suaminya ketidakadaan ekonomi. Nah, suami dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan, inilah ujian kesetiaan bagi seorang wanita, seorang istri. Kalau laki-laki diuji ketika dia banyak duitnya, dia lancar, lapang rezekinya, ini ujian bagi seorang laki-laki, apakah dia tetap setia dengan satu istrinya atau dua istrinya di maka Allah SWT lebih, atau dia berbuat na'udzubillah sampai berbuat maksiat. Ini ujian. Maka dia maka Allah Subhanahu wa taala bangkrut usaha si ayah tadi. Takdir Allah bangkrut usahanya tadi. Maka dia pun tetap baik sangka kepada Allah. Alhasil takdirnya istrinya pun sementara tidak bisa tinggal bersama dia. Bahasa halus ini minta pisah, minta cerai. Ya dia ridho dengan takdir Allah, karena niat dia ingin bahagia istrinya. Kalau istrinya merasa sudah tidak bahagia karena ketidakadaan di ekonomi tadi, kesulitan ekonomi yang menghimpit tadi, ya mau diapakan gitu. Yang penting istri dia bisa bahagia dengan tindakan yang dia lakukan. Maka langsung pun terpisah. Maka secara dunia ini nampaknya lontang-lantung gitu, dia hijrah. Ya kan, takdir yang kedua, rumah tempat tinggal pun harus dilakukan sita menyita karena pembayaran daripada hutang piutang. Dia tetap ridho gitu. Ya mungkin dia baik sangka kepada Allah, rumahnya bukan rumah dengan cara yang benar mendapatkannya, sehingga harus dia bersihkan hartanya di dunia dengan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat tidak dihisab. Kemudian dia baik sangka, dia hibur hatinya tadi, mungkin istrinya ini bukan jodoh yang terbaik dari Allah. Allah akan hantar jodoh yang lebih baik lagi, yang bisa untuk mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dia telah hibur hatinya tadi hadirin, sampailah dia datang ke satu kota. Dia masuk sebuah kampung gitu kan, dia bersilaturahim. Pertama kali disilaturahmi masjid, datang ke masjid, doa terus pada Allah SWT. Jadikan asbab kesulitan dia, kesusahan dia, musibah yang menimpa dia menjadi asbab gugurnya dosa-dosa dia, dan menjadi asbab kekalnya hidayah untuk dia, serta menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Alhasil hadirin sampai di sebuah kota ini, Masya Allah, dia telah ketemu satu rumah tua. Yang di rumah ini tinggal satu nenek-nenek tua renta. Di dekat masjid rumah ini hadirin. Jadi ketika dia sampai di rumah ini, dilihat ada nenek-nenek tua renta. Di dekat daripada masjid tadi, rumah tua. Kemudian dia ngomong ke nenek ini, "Nek, bisa tidak saya ini numpang tinggal di sini sementara gitu, mungkin beberapa hari, karena saya." Dia bercerita kepada nenek begini ceritanya. Alhasil nenek katakan, "Tidak apa-apa, tapi asalkan kamu ini mau merawat saya ya." Dia bilang kayak gitu, karena saya ini sudah tua seperti ini. Dia bilang sedangkan anak-anak saya ini tidak ada yang peduli dengan saya gitu.
Dia katakan apa, saya akan merawat nenek, dia bilang gitu, saya akan merawat. Kemudian dia niat beramal soleh tadi, masya Allah, ketika akan merawat nenek tadi. Kemudian tinggallah dia di rumah ini, singkat cerita dia tinggal di rumah ini 1 bulan, 2 bulan. Di bulan ketiga nih, kalau tadi kisahkan, di bulan ketiga nih tanpa disangka-sangka gitu, rumah nenek yang tua renta tadi, rumah tua tadi, lupa disenangi walet. Karena dia ini kan pintar juga, dilihat walet singgah, dilihat walet singgah, di bumbungan atapnya, di ujung lebar atap singgah. Kemudian dia punya ide, minta izin pada nenek tadi. Nek, gimana Pak, rumah ini agak kita rapikan atasnya. Nampaknya walet ini suka singgah di sini gitu. Maka nenek bilangnya terserah saja, dia bilang kayak gitu kan. Jadi dibuat direhabnya, rumah bukan direhab, atasnya itu dibuat sedemikian rupa, sedemikian nyaman untuk walet tadi singgah. Allah Akbar, itu walet tadi singgah. Alhasil dari maka Allah SWT, singkat cerita, ini ayah tadi, ini suami tadi menjadi seorang pengusaha walet. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi pengusaha walet, sebab rumah tadi yang dia kelola waletnya. Alhasil singkat cerita dia telah menjadi pengusaha walet. Dan dia pun telah pulang ke kampung halaman dia, ke tempat tinggal dia, dengan satu cerita indah kembali menjadi seorang pengusaha walet. Nah, ini cara Allah itu. Ulaika alaihim salatum min rabbihim wa rahmah ini. Jadi support dari Allah yang Maha Rahman ini tidak bisa kita pikir dengan akal gitu. Bisa jadi walet-walet yang Allah titipkan kepada si ayah tadi masuk ke rumah dia tadi, kemudian jadi asbab kemudahan rezeki untuk dia, bahkan lebih dari cukup rezeki dia tadi karena menjadi pengusaha walet. Bisa jadi malaikat-malaikat yang Allah kirim, malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim untuk menjadi asbab kemudahan rezeki untuk dia. Karena Allah SWT telah janjikan bahwa rezeki kita ini letaknya di langit, bahwa rezeki kita letaknya di langit, bukan di bumi. Maka dalam Quran Allah katakan wa fis sama'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian, kata Allah. Jadi kalau kita nyangkur rezekinya di bumi, jadi salah kita gitu. Jadi yang benar rezeki kita di langit. Bagaimana cara untuk menggapai rezeki dengan mudah agar lancar rezeki? Banyak amalan-amalan di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi asbab kelancaran, kemudahan daripada rezeki kita. Di waktu pagi, masya Allah, ada sholat duha. Allahu Akbar, indahnya doa sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal qudrata qudratuka, wal quwata quwatuka, wal jamala jamaluka. Ya Allah, inna duha'a duha'uka, sungguh waktu duha ini waktu duhamu ya Allah. Kemudian wa quwata quwatuka, kekuatan powernya hanya milikmu ya Allah. Wal qudrata qudratuka, ketetapan ini hanya dalam genggamanmu ya Allah, adalah ketetapanmu. Wa jamala jamal, keindahan yang ada. Setelah pujian nih kepada Allah kita sempurnakan dalam doa salat duha tadi, kemudian mintanya kita sangat indah pada Allah. Ya Allah, jika rezeki hamba di atas langit turunkan ya Allah. Jika rezeki hamba di dalam bumi keluarkan. Jika jauh dekatkan. Jika sulit mudahkan. Ini dahsyatnya salat doa. Cuma terkadang ya mungkin saya pribadi pun lupa dalam mengamalkan ini, padahal udah tahu ilmunya. Jadi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, dalam bumi keluar, di atas langit turun. Wa fis sama'i rizqukum, di langitlah rezeki kalian. Salat duha jalan pertama. Kemudian suratul Waqiah, baca surah Al-Waqiah. Yakin kita pada Allah sama pemberi rezeki. Dengan asbab baca surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan daripada, lancarkan daripada rezeki kita. Jadi barang siapa yang membaca suratul Waqiah setiap harinya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan miskinkan dia. Tidak akan miskinkan dia. Kemudian barang siapa man qara'atu surat Yasin, jadi barang siapa yang dia membaca surah Yasin di awal daripada waktu, di awal daripada pagi, maka Allah akan cukupkan keperluan dia 1 hari penuh. Ini janji dari Allah SWT untuk suatu jalan-jalan daripada kelancaran kemudahan rezeki kita.
Bahkan ada 13 pintu rezeki orang beriman. Nah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan dan hidayah di lain waktu. Kita akan bahas tentang 13 pintu rezeki orang beriman.